Halo teman-teman, cerita kali ini berjudul Kisah Horor Ladang Tebu yang ditulis oleh @nyata74042956. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan jangan lupa di follow ya. Yuk kita tonton videonya. Dari sudut pandang Mbak Leni dan suaminya. Waktu itu tahun 2006, Mbak Leni merupakan ibu rumah tangga. Dia mempunyai anak lelaki yang saat itu baru berumur 2 tahun bernama Louis Paskah. Sementara suaminya Mas Wanda merupakan abdi negara di salah satu instansi pemerintah. Jam telah menunjukkan angka 10 malam. Agenda meeting akhirnya usai setelah seharian berkutat pada pembahasan rencana kerja yang tiada akhir. Mas Wanda bergegas pulang untuk menjemput anak dan istrinya yang dititipkan di rumah mertuanya. Kuda roda 4 miliknya dipacu dengan kencang, seolah menembus angin malam yang mulai menggerogoti tubuh. Dengan sebatang rokok kretek sebagai penghangat dinginnya malam itu. Dan baru di sekitar jam 11 malam, Mas Wanda tiba di lokasi. Semula Mbak Leni sudah meminta agar mereka menginap saja di rumah orang tuanya. Namun sang suami menolak karena ada dokumen yang pada saat itu berada di rumah dan besok harus diserahkan ke kantor. Dengan berat hati di jam setengah 12 setelah berpamitan mereka pun bersiap pulang. Jarak yang harus mereka tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Dan untuk menuju ke rumah tersebut, rute terdekat dengan melewati jalan ladang tebu yang dulu terkenal akan pembantaian berpuluh wanita. Seseorang yang berniat menyempurnakan ilmu hitam dengan cara menumbalkan wanita. Yang belum tahu kisah ini silahkan search di Google mengenai sosok yang bernama Dukun As. Tak ada yang aneh di awal perjalanan mereka. Louis saat itu tertidur di pangkuan Mbak Leni, sementara suami fokus mengemudikan mobil di tengah keadaan hujan gerimis. Hingga setengah jam perjalanan, hal ganjil mulai menghampiri. Dimulai dari musik radio pada saat itu hanya bisa mendapatkan satu saluran. Dan itu memutar lagu lawas era tahun 80-90-an saja. Sementara saluran lain entah memang tidak dapat frekuensi atau memang tidak nonstop siaran. Karena hanya saluran tersebut yang ada pada saat itu yang masih memutarkan musik, plus dengan jaringan yang jernih. Ya sudah, mungkin yang 24 jam hanya itu yang ada di pikiran mereka. Mbak Leni masih terjaga menemani sang suami dengan perbincangan santai, sembari antisipasi agar suami tidak terlelap. Keadaan jalan gelap dengan hujan gerimis yang belum juga berhenti. Kehangatan obrolan tidak berlangsung lama. Radio yang tadi nonstop memutar lagu lawas tiba-tiba kehilangan frekuensi. Tahu kan suara radio kalau lagi gak ada sinyal? Seperti itu bunyinya. Belum sempat tangan Mas Wanda memutar tunnel frekuensi, siaran tersebut kembali lagi, tapi tidak dengan musik lawas, melainkan suara wanita menangis yang berkata, "Tolong!" Sontak hal itu mengagetkan Mas Wanda dan Mbak Leni. Bahkan Louis yang pada saat itu tertidur di pangkuan Mbak Leni tiba-tiba menangis menjerit. Dan pada saat itu Mas Wanda auto injak rem, tangannya bergegas mematikan radio. Dari penuturan Mas Wanda butuh hampir 2 menit tip itu mati, padahal Mas Wanda sudah menekan tombol off berkali-kali. Selama itu juga suara minta tolong bergema di dalam mobil mereka. Suasana semakin mencekam tatkala mesin mobil yang tiba-tiba mati beriringan dengan itu juga suara minta tolong pun menghilang. Terasa hening dan mereka baru tersadar telah memasuki kawasan ladang tebu yang terkenal dengan keangkeran maupun begalnya. Mbak Leni merinding
tangannya memeluk erat sembari menidurkan Louis kembali. Mbak Leni berkata kepada suaminya, "Kok dah sampai sini kita, Mas? Bukannya tadi masih di tengah kota?" Hal yang sama juga disampaikan Mas Wanda, karena tadi dia juga merasa belum memasuki kebun tebu ini. Walau ada perasaan was-was, Mas Wanda tetap mencoba menenangkan istrinya dengan berkata gak ada apa-apa, sembari tangannya terus mencoba menstarter mobil. Hujan masih turun dengan syahdu. Mas Wanda sendiri tidak berani untuk turun dan mengecek mesin. Selain memang dia tidak paham soal mesin, kondisi saat itu sedang hujan ditambah jalanan yang memang gelap dan terkenal akan keangkeran dan kriminalismenya. Belum sempat jantung mereka berdetak normal, keganjilan kedua pun terjadi. Dari arah kiri perkebunan tebu terlihat 3 bocah berumur 4-5 tahun keluar dari celah-celah tebu. Tanpa menggunakan baju, hanya celana dalam hitam menempel di badan mereka. Mas Wanda sontak beristighfar. Dia berkata kepada Mbak Leni, "Jangan dilihat, Dek. Karena mitosnya bila kita melihat apalagi menyapa mereka, dianggap sebagai ajakan untuk ikut pulang bersama kita." Mbak Leni mulai menangis ketakutan sembari membaca doa. Apalagi pada saat itu Louis tak henti-hentinya menangis. Dari penuturan sang suami, 3 tuyul tersebut bermain di tengah jalan. Tawaria mereka menggema selayaknya anak-anak yang sedang mandi hujan. Mereka berkejar-kejaran, tertawa dan seolah mengajak kami untuk ikut bermain. Rona wajah mereka pucat samar di bagian bibir, seperti ada borok dan tetesan darah yang mengalir. Salah satu dari mereka terlihat menepi dan mengangkat sesuatu dari selokan yang ada di sana. Tuyul itu berlari ke arah mobil mereka sambil menenteng kepala manusia yang sudah hancur. Kepala itu dilempar ke arah mobil hingga menghantam kaca mobil. Kepala itu bergelinding di depan hadapan mereka. Tampak wajah wanita hancur lebam serta menjijikan dari potongan kepala itu. Mbak Leni semakin histeris, begitu juga Mas Wanda yang terus beristighfar sembari memaksakan mobil agar segera menyala. Mbak Leni hanya bisa menangis dalam lantunan doanya. Dia menutup mata sembari memeluk Louis dengan erat. Di tengah rasa putus asa, akhirnya mobil entah bagaimana ceritanya dapat hidup kembali. Tanpa pikir panjang, Mas Wanda langsung menginjak gas sedalam-dalamnya. Dia hanya berpikir bagaimana cara untuk sesegera mungkin meninggalkan area tersebut, serta tidak menghiraukan 3 bocah tuyul yang ada di depan mereka. Mas Wanda bisa dikatakan menabrakkan mereka, namun anehnya mobil seperti menembus raga mereka. Tidak sedikit pun Mas Wanda menoleh ke spion untuk memastikan apakah mereka masih mengikuti atau tidak. Mas Wanda hanya fokus melihat ke arah depan. Belum lama mereka meninggalkan tuyul itu, lagi-lagi terdengar suara seperti sesuatu terjatuh dan menghantam bagian atas mobil. Mas Wanda dan Mbak Leni kembali histeris dan berteriak kaget. Apalagi ketika mereka sama-sama melihat dari spion di dalam mobil bahwasannya ada penumpang lain di bangku belakang. Tidak hanya 1, tapi 2 wanita dengan wajah sangat hancur dan berlumuran darah. Sontak Mas Wanda langsung menaikkan kaca spionnya sehingga dia tidak dapat harus melihatnya. "Kami hanya mau pulang, tolong jangan ganggu kami," kata Mas Wanda saat itu. Perjalanan terasa sangat hening. Mbak Leni tidak berani berbicara apalagi menoleh. Sementara Mas Wanda hanya fokus memandang ke depan, memastikan mobil berjalan dengan aman. Nah, dari hal terakhir ini tidak ada keganjilan dan mereka akhirnya selamat tiba di rumah. Menariknya, setiba mereka di lokasi,
azan subuh terdengar berkumandang. Dengan kata lain, perjalanan ini memakan waktu hampir 5 jam. Jauh dari estimasi seharusnya awal 1,5 sampai 2 jam saja. Semenjak kejadian itu, baik Mbak Leni maupun Mas Manda tidak pernah mau lagi pulang larut malam dengan melintasi area tersebut. Cerita angker lainnya mengenai daerah tersebut juga saya dapatkan dari pengalaman pribadi teman baik saya yang rumahnya juga dekat dengan rumah mbak saya. Cerita kedua berasal dari teman saya bernama Ido. Ido ini selesai masa SMA pergi merantau ke Jakarta dan baru di tahun 2008 atau tepatnya 2 tahun pasca SMA dia kembali ke tanah kelahirannya, yaitu kota Medan tercinta. Sudut pandang cerita dari Ido dan temannya Darto, bukan nama sebenarnya. Awal kisah dimulai dari acara reuni yang diselenggarakan dadakan. Jujur saya pribadi enggan untuk ikut serta, mengingat hujan turun dengan derasnya membasahi kota Medan. Namun karena bujuk rayu salah satu teman akrab saya, sebut saja Darto, yang sudah bersusah payah hujan-hujanan untuk menjemput dan menjanjikan tawaran yang sulit untuk ditolak. Akhirnya saya ikut serta dalam acara itu. Dan singkat cerita, reuni berakhir kurang lebih di jam 10 malam. Jam telah menunjukkan 10 malam. Kami membubarkan diri seiring dengan mau tutupnya resto tempat kami bernaung. Entah apa yang ada di pikiran Darto. Sedari dia datang menjemput, raut wajahnya terlihat muram, seperti sedang ada masalah besar dan perlu teman untuk sharing pikiran. "Duh, kita menginap di rumah bosmu aja ya. Besok kan Minggu, kangen aku sama suasana," katanya padaku. "Dah kayak orang gila kesana malam-malam, Dar," jawabku. "Dahlah, gak apa-apa, kau kan dah jarang balik ke Medan. Pusing aku, pingin menyendiri dulu otakku," katanya memohon. "Gaya kali, kayak dah bapak-bapak banyak masalah. Ku tengok hidupmu bah," ucapku dengan logat Batak yang kental. Walaupun saya sempat menolak, namun permintaan Darto tetap kuiyakan. Tanpa panjang kali lebar, kami akhirnya kembali memacu kuda besi itu. Sedikit kisah tentang rumah ini. Semasa SMA, kami jadian basecamp kumpul di akhir pekan. Lokasi rumah ini masih terpelosok dan asri. Bila kita menggunakan angkutan umum, lokasi berada tepat di habisnya jalan beraspal. Awal jalan rusak sampai tahun 2008. Dan yang pasti salah satu akses untuk menuju ke sana ialah melewati ladang tebu yang hits akan peristiwa dukun as. Kondisi jalan terpantau aman dan lancar, apalagi mengingat tempat tersebut sering dikunjungi, sehingga membuat kami paham dengan rute tercepat menuju TKP. Estimasi perjalanan sekitar 1-1,5 jam dari tempat kami berada sekarang. Motor dipacu dengan kekuatan full, ditemani rintik hujan yang turun membasahi kami secara perlahan, di mana malam itu seperti menampakkan sisi lain. Jam baru menunjukkan pukul 10 lewat. Tapi jalanan sudah sangat sepi. Mengingat ini malam Minggu, tentu sudah ada yang salah, pikirku. Namun lagi-lagi Darto berhasil memberikan argumen yang dapat diterima akal sehat. "Lagi hujan malas orang pacaran. Kau apa-apa kok setan," katanya sembari ketawa terhadap ucapanku. Kurang lebih 40 menit perjalanan kami mulai memasuki area sepi. Padahal ini belum melintasi kebun tebu. Rumah warga hanya terlihat satu-satu.
Selebihnya hamparan padi dan bunyi jangkrik yang menemani sunyinya malam itu. Dan selama itu juga kami tidak berpapasan dengan pengendara lain. Penerangan jalan yang biasanya memadai pada saat itu total gelap. Kami hanya mengandalkan penerangan motor. Dan hal ini pun sudah kusampaikan. Lagi-lagi Darto bisa mematahkan perkataanku. Kau tahu sendiri, Medan mati lampu tiap hari, paling bergilir. Di sini kena malam, katanya lagi. Oke, dapat diterima akal sehat, tapi kenapa jalannya agak aneh, Dar? Kayak gak biasa, tanyaku serius kali ini. Mendengar itu sontak Darto juga merasakan hal yang sama. Iya, katanya. Slow lah, hahaha, katanya seraya mencairkan suasana. Motor terus dipacu. Perjalanan terasa lama. Jam pun sudah mendekati 11:30. Darto menghentikan motornya. Rokok dulu ya, Do, katanya. Aku tidak menjawab perkataannya dan mengambil sebatang rokok yang disodorkan Darto. Keadaan itu hening karena kami sama-sama menyadari sedang berputar berkali-kali di area yang sama. Do merasa aneh gak? Tiba-tiba Darto membuka obrolan. Kenapa? Takut kau? Kataku kini membalas. Takut? Masa Mama Ginting percik-cik? Bahasa Karo artinya penakut, katanya kepadaku. Tapi aku tahu bahwa Darto memang sudah terlihat panik. Hanya saja teman baikku yang satu ini memang harga dirinya sangat tinggi. Malah Darto kembali sesumbar. Kalau nanti kita ketemu setan, ku bilang sama setannya, aku cucu si dia, kau gak kenal setan. Tawa kami pecah di malam itu, tapi lelucon itu ternyata harus kami bayar mahal. Horor habis bangke. Mengingatnya aku merinding, kata Ido sewaktu bercerita. Tiba-tiba kabut atau asap atau apalah itu muncul dari arah depan kami, menutupi seluruh jalan yang ada. Bahkan lampu motor pun tidak dapat menerangi jalan tersebut. Kabut itu menuju ke kami. Wajah Darto seketika pucat. Begitu juga saya. Putar balik, teriakku. Kali ini Darto tidak membantah dan langsung memutar balik. Saya langsung duduk dan enggan menoleh ke belakang. Namun sialnya pandangan di depan langsung meruntuhkan nyali kami. Entah bagaimana ceritanya kami berada di area kuburan. Darto sampai tak memiliki kekuatan untuk menggas motornya. Tangannya terlihat kaku. Sedikit jitakan terpaksa kulayangkan ke kepalanya untuk menyadarkannya. Gas, Dar, cepat, teriakku. Kali ini tidak ada perlawanan. Dia menuruti perintahku. Dengan mengikuti tanda jalan, kami berhasil keluar dari area pemakaman. Setelah berhasil kembali ke jalan yang benar, sekitar 3 km dari lokasi tadi, kami sempat mengetem di salah satu warung kopi pinggir jalan. Keadaan warung terlihat lumayan ramai. Ada yang asik mengobrol dan di sudut lainnya 2 orang pria baya bermain catur. Bang, es teh manis 2 ya. Wajah Darto masih terlihat syok. Begitu pula aku. Kami menenangkan pikiran sejenak dengan menghisap rokok dalam-dalam. 1, 2, dan 3 batang dalam sekejap telah kami habiskan. Dan anehnya minuman yang kami pesan tak kunjung datang. Bang, es tehnya mana? Pintaku kembali. Tetap tidak ada jawaban. Bahkan yang membuat kejadian kian horor, sang pemilik telah melayani pembeli baru dan seolah tidak menganggap kami ada. Darto dan aku kini memiliki perasaan yang sama. Apalagi sedari tadi tidak ada satu pengunjung yang melirik atau membalas tegur sapa kami. Udah cabut aja yuk, katanya, yang langsung aku iyakan dengan segera.
Untuk part warung ini juga menjadi misteri tersendiri bagi saya sampai hari ini, karena keesokan harinya kami sempat melihat warung ini dan bersantai sejenak di sana. Warung ini 100% real, tapi entah kenapa pada saat kejadian keadaan kami seperti tidak terasa oleh mereka. Kembali ke cerita, jalan yang kami lalui sudah benar dan kami sudah hafal akan rute ini. Tapi nyatanya rute ini menjadi kisah horor penutup pada saat itu. Jam menunjukkan 1:30 subuh, hujan rintik awet bak diberi formalin. Keadaan semakin dingin dan akhirnya kami akan segera sampai ke lokasi. Hanya saja sebelum menuju lokasi, kami harus melewati ladang tebu nan horor. Tiada lagi pembahasan horor dan rasa sok jagoan yang terucap. Kami hanya saling berbicara soal kegiatan di universitas masing-masing. Sampai omongan kami terhenti oleh tawa 3 orang anak-anak. Hampir jam 2 subuh dengan keadaan gerimis berada di ladang tebu. What the fucking hell? Mereka asik bermain di pinggir jalan, jelas di hadapanku. Dar, kataku mulai berbicara. Doa aja do, tar lewat gak usah lihat belakang dan jangan lihat ke arah mereka ya, kata Darto kepadaku. Dari penuturan itu, sosok bocah tersebut sama dengan penuturan Mbak Leni dan suaminya. Walaupun rasa was-was mendera, setidaknya aku mengetahui bukan hanya mataku yang melihat kejadian itu. Akhirnya kami melewati ketiga bocah itu, dan benar saja walau hanya sepintas wajah bocah itu terlihat sangat pucat. Bibir mereka terlihat sangat merah seperti ada darah yang menetes di bibir, dan tawa mereka sungguh membuat bulu kuduk kami merinding. Khas suara setan di film horor. Selang beberapa menit akhirnya kami melewati ladang tebu, dan di jam 2:30 kami sampai ke rumah itu. Duh, tahu gak tadi di kuburan? Kata Darto langsung tanpa basa-basi berkata kepadaku. Kenapa Dar? Tanyaku kembali. Di salah satu makam tadi, ku tengok almarhum kakek aku, Wak. Wajahnya kayak marah kali ke aku, kata Darto dengan wajah yang masih terlihat pucat. Ah, sudahlah, lupakan, kataku sembari menyodorkan minuman keras dan 2 bungkus rokok yang sudah kami persiapkan sebelum menuju ke sini. Untuk cerita mengenai warung yang didatangi Darto dan Ido, keesokan harinya mereka pulang dan sempat mampir ngopi di situ. Keadaan pada saat itu siang hari sekitar jam 1 dan tidak ada yang aneh, di mana mereka dilayani oleh si empunya. Namun dari penuturan pemilik warung, dia buka hanya sampai jam 8 malam dan tidak pernah buka 24 jam. Sontak bulu kuduk Ido dan Darto merinding, karena kemarin sekitar jam 2-an warung ini buka dan ramai pengunjung. Lalu siapa orang-orang semalam? Sekian ceritanya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.